Ya pemirsa, Kejaksaan Agung meminta maaf usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah tampil tanpa mengenakan rompi tahanan dan tidak diborgol. Ya, padahal Febri telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dan ditahan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah tidak mengenakan rompi merah muda atau pink saat hendak diangkut dengan mobil tahanan ke rutan KPK. Tak hanya itu, tangan Febri juga tidak diborgol layaknya seorang tersangka. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejagung, Rudi Margono selaku koordinator Tim 9 mengatakan hal tersebut bisa terjadi lantaran buru-buru dan sudah malam. Padahal berdasarkan kebiasaan di Kejagung, tahanan akan dipakaikan rompi pink dan diborgol. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf, karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan strategi pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Rudi mengatakan Febri ditahan untuk 20 hari pertama. Febri ditahan di rutan KPK lantaran pernah menangani kasus-kasus besar. Febri menjadi tersangka dan ditahan atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait uang dan emas 74 kg yang ditemukan tim Kortas Tipikor Polri di rumah Sentul. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya, perlakuan berbeda dalam penahanan Febri Adriansyah yang tidak mengenakan rompi dan borgol seperti tersangka kasus lainnya mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Meski sebagian warga mengapresiasi langkah penegak hukum, banyak pula yang mempertanyakan ketegasan dan juga transparansi dalam proses penahanan Febri. Seharusnya sih rata semua sih ya, harusnya ya. Jadi mau semisal entah ex-Jampitsus, entah ex-menteri atau apapun itu kan harusnya ya menurut saya pribadi itu kalau memang udah ditangkap langsung dipakaikan rompi oranye itu sendiri sih. Sebagai seorang yang awam gitu ya. Gitu. Nah itu mereka kan yang membuat hukum ya, artinya mereka penegak hukum ya, dan mereka juga yang mengadili terhadap hukum, dan mereka juga mengadili orang-orang mereka sendiri ya, semua fasilitas itu ada di mereka gitu loh. Jadi kita sebagai masyarakat hanya bisa melihat, hanya bisa mendengarkan aja. Nah kecuali memang negara kita udah berkomitmen ya untuk benar-benar merapikan hukum. Nah, mungkin dengan ada hukuman seberat-beratnya bagi mereka yang melanggar hukum seperti tindak pidana korupsi dan sebagainya. Iya, udah ketebak. Pasti ada perbedaan perlakuan antara untuk hukum itu antara yang dikenakan kepada pihak yang warga kecil dengan pejabat atau yang melibatkan dengan institusi yang besar seperti itu. Itu aja. Karena hukum itu sebetulnya itu berlaku untuk semua warga negara, tidak memandang status, tidak memandang ini rakyat jelata atau apa, itu berlaku untuk semuanya, dan hukum itu tidak bisa dipesan. Jadi publik bisa menilai apapun itu. Jadi kemungkinan besar pasti kebenaran itu nggak mungkin bisa ditutupin, meskipun pada dasarnya di Indonesia sistemnya itu nggak semudah seperti yang ada di luar negeri. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Cici Yarangga dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Patung Kuda, Senayan, Jakarta Selatan. Ya, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor, Brigadir Cici? Silakan. Ya baik, terima kasih Indra juga Syafa di studio, dan pemirsa pagi ini saya akan melihat kondisi arus lalu lintas yang terbilang cukup
ramai dan lancar di sekitaran kawasan Tugu Tani, yang mana untuk kendaraan-kendaraan sendiri yang berdatangan dari arah Cikini Raya yang nantinya akan menuju ke arah Jalan Juanda ataupun ke arah Veteran terpantau hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar dari berbagai arahnya, dan terjadi sedikit antrian kendaraan hanya menjelang traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Begitupun untuk kendaraan yang berdatangan dari arah Kebon Siri yang nantinya akan menuju ke arah Senen dalam situasi ramai namun mengalir lancar, dan kami harap para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu bersabar menunggu antrian traffic light. Sedangkan untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Matraman ataupun dari arah Kramat Raya yang nantinya akan mengarah ke arah Tugu Tani ataupun juga yang akan menuju ke arah Harmoni sendiri, hingga saat ini pun juga masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan pada umumnya kendaraan-kendaraan yang melintasi kawasan ini masih menempuh kecepatan yang cukup normal, dan juga dikarenakan adanya aktivitas masyarakat yang berlalu lalang pada sekitaran kawasan ini, terutama masyarakat yang menggunakan lajur ini untuk melaksanakan olahraga baik jogging ataupun goes. Kami menghimbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dengan selalu memberikan kesempatan ataupun tetap pada lajur dan jalur yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada kawasan ini sendiri. Dan khususnya bagi para pengendara yang nantinya akan menuju ke arah Harmoni, kami informasikan bahwa saat ini di depan kawasan Monas ataupun di depan kawasan Patung Kuda sedang dilaksanakannya aksi penyampaian bela Palestina yang masih berlangsung sampai dengan saat ini. Begitupun untuk yang akan mengarah ke arah Bundaran HI ataupun Tamrin, bahwa sampai dengan saat ini pemberlakuan Hari Bebas Kendaraan Bermotor masih terus berlangsung. Untuk itu bagi para pengendara yang nantinya akan melintasi lokasi-lokasi yang telah kami sebutkan tadi, agar memperhatikan batas tempuh kecepatan kendaraan Anda, ikuti petunjuk dan arahan dari rekan-rekan kami yang bertugas di lapangan, serta ikutilah rekayasa lalu lintas yang telah disediakan demi membantu kelancaran lalu lintas yang berada pada lokasi-lokasi di mana sedang diberlakukannya Hari Bebas Kendaraan Bermotor ataupun pelaksanaan CFD yang masih terus berlangsung sampai dengan pukul 10 pagi nanti. Dan juga pemirsa, pagi hari ini kami akan kembali mengupdate data Resemas Korlantas Polri terkait angka kecelakaan lalu lintas yang kami terima selama 1x24 jam di seluruh Indonesia, bahwa sampai dengan pagi ini kendaraan-kendaraan ataupun kasus laka lantas yang kami terima telah terjadi sebanyak 208 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 10 luka berat, dan 153 luka ringan. Dari jumlah 208 kasus kecelakaan lalu lintas yang kami terima, 98% terjadi pada jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau terus bagi para pengendara agar tetap berhati-hati baik yang menggunakan jalur arteri ataupun jalur tol. Dan untuk Anda yang merasa kelelahan ataupun mengantuk saat berkendara, kami himbau untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan Anda. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi arus lalu lintas menemani akhir pekan Anda kali ini, Anda juga dapat mengupdate dengan menghubungi call center kami di 15669 ataupun dapat menghubungi WA center kami di 085871506669. Demikian informasi lalu lintas rekan-rekan yang dapat kami update langsung dari lapangan. Semoga bermanfaat bagi masyarakat sekalian, dan silakan kembali ke studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici Yarangga atas laporannya dari kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.